mulai ngerintis dari nol, dari nol sampai sekarang ini. Apalagi kalau gua kayak di daerah pasar gua tuh yang paling telaten tuh kayak orang-orang, maaf ya, bukan apa gimana, orang-orang kokoh-kokoh gitu atau enggak cici-cici yang gua akuin mereka telaten kalau buat masalah usaha. Iya benar sih. Artis Tionghoa tuh gua akuin dia telaten sekali, dia punya usaha. Gua belajar juga dari dia gimana cara dia bangun bisnisnya dari nol, dari gopek sampai jadi yang ada. Ada. Hai guys, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih guys sama pembisnis kita terkait bisnis dia, yaitu bisnis jilbab. Ya. Betul. Ya tuh. Nah, kali ini kita akan perkenalkan diri dulu nih. Ya. Ya. Di sini nama saya Salman Farisi. Nama saya Ahmad Faisal. Dan juga ini pengusahanya namanya siapa? Halo, nama saya Zaki Oleh Rahman. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, yaitu tentang bisnisnya si Bang Zaki ini. Nah, enaknya nih kita bakal ngomongnya pakai aku kamu apa lu gua aja nih Bang? Lu gua aja guys. Oh, lu Biar gua kita aja lebih nih, ya. relax dan Jadi chill. lebih Benar, relax benar. gitu. Karena kita kayak seumuran gak sih Bang? Iya, kita kan Iya. seumuran juga kan. Iya, Jauh, benar. santai aja nggak apa. Ya. Nah udah, langsung aja ya. Kita akan ke pertanyaannya nih. Oke. Bakal kita lanjut ya guys ya. Nih gue mau tahu banget nih, tahu lebih dalam latar belakang dari Bang Zaki sendiri Benar. terkait latar belakang Bang Zaki gimana, lulusan mana gitu. Terus awal mulanya gimana, bisa Awal diceritain? mulanya. Iya. Iya. Jadi Oke. gue pengen tahu banget nih. Gitu. Oke, di sini gua nama gue Zaki Oleh Rahman. Gue biasa dipanggil Jeki atau Ajo atau yang lain. Ya, Dan di sini gua lahir tahun 2004. Ya, Oh, 2004. bener, kita cuma beda setahun gitu, setahun Iya, dua tahun doang Bang, ya? iya. bener, gue tahun 2004 bro. Nah, terus juga gue lahir di Jakarta. Ya, gue asal gue emang dari Sumatera Barat, Padang, Oh orang iya, Awak. Iya, orang Awak. pantesan aja dagang ya. Padang. Bener banget, juga. soalnya banyak Orang temen Awak ya. pandai dagang. Iya. Bener-bener. Dan gue juga di Jakarta udah dari lahir, terus SD, SMP, SMA-nya di sini, dan kuliah. Gue juga kuliah di Trisakti di sini, Oh. jurusan manajemen. Kalau lo tahu Trisakti yang heboh kemarin ya, lo tahu. Waduh, Oh. bahaya nih. Latar belakang gua anak pertama dari 3 bersaudara, dan gue yang paling tua di sini. Gua mulai usaha ini kecil-kecilan dari nyokap gua, itu dari umur SMP, dari umur mungkin 15 tahunan lah, SMP kalau nggak salah. Itu gue sering ikut dagang, walaupun gue tuh sering nggak tahu harganya dan nggak tahu mulai bisnis itu dari mana. Cuma gue lihat orang tua gue itu kayak bagaimana cara dia membangun bisnisnya dan bagaimana cara mempertahankannya, itu gue lihat dari awal sampai akhir sampai sekarang ini. Nah, terus juga gue mulai sadar itu yang pas SMA akhir kelas 12 tuh gue udah mulai candu banget dengan namanya dunia usaha. Benar. Nah, gua di sini mulai usaha gue, nyokap gue tuh udah mulai usaha dari 15 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu nih, usaha apa tuh Bang? Usaha gue di awal-awal usaha itu gua mulai di fashion, terutama di bagian hijab, hijab fashion. hijab Fashion. fashion. Iya. Situ gua mulai ngerintis dari nol, dari nol sampai sekarang ini. Ya, walaupun nggak terlalu besar-besar, cuma cukup lah. Ya. Dan di sini gua mulai awal jadi reseller brand-brand, dari brand-brand ternama mungkin kalau Iya, betul. lu sering pakai hijab kayak Umama, Azara ataupun yang lain-lain lah. Nah, Iya. itu dari reseller awal dulu Bang. Nah, lalu lanjut ke kita bikin brand sendiri namanya Zaki Collection. Gitu. Nama lu langsung tuh ya? Iya, Zaki karena kan Collection. gua anak pertama. Jadi brandnya juga anak pertama juga. Walaupun ada adik gue juga ikut campur juga dalam bisnisnya, cuma nama gue. Ide turun di bisnis fashion itu awalnya dari mana sih? Apa ada cerita lucu atau kayak ada latar belakang di baliknya kenapa pengen banget gitu di bidang fashion, terutama di hijab ini gitu? Oh, Iya. awalnya itu gue sebenarnya kurang hobi sih gue dalam usaha, kayak usaha ikut gitu, karena pikir
enakan kerja kantoran gitu ya, kayak Iya. orang besar. Gue lihat kayak orang Heeh. besar di kantoran kayak ih keren banget. Cuma gue berpikir lagi bro, gue tuh pas awal-awal SMP tuh gue kayak ngeliat, oh jadi emak gue tuh kayak kita punya usaha sendiri, kita pegang sendiri dan kita handle sendiri tuh kayak is another level banget gak sih? Iya Jadi sih, gue keren banget sih. Keren. bukan masalah kerennya juga, tapi kayak lu ngehidupin banyak orang, bukan lu yang dihidupin orang tapi lu yang ngehidupin banyak orang. Itu kayak aduh nggak bisa diungkap lagi bro. Nah di situ gua mulai kayak tersadar kayak nih mungkin kayak gua ngeliat peluang gua, apakah gua bisa jadi pengusaha, apa gua jadi Kerja gimana kantoran. ya pekerja kantoran. Nah di situ gua kayak ikut dagang tiap pagi. Gua buka toko, terus gua dari pagi dan siang dan sore gua kayak ngelayanin orang. Dan gue lihat oh seru juga kayak berjuang nih, kayak asik juga bro berjuang gitu kan. Dan gua nggak itu juga bro, kayak gua kecil-kecil kayak gua tahu harga dari beberapa brand, beberapa produk yang gua jual kan. Di toko gua kan banyak produk ya bro ya. Iya benar. Nah terus dari beberapa tuh gua cuma tahu cuma 5 atau 6. Cuma seiring waktu gua hampir ya sekarang ini gua udah hampir semua gua tahu lah, dari alur barangnya masuknya gimana, modalnya gimana, cash flow-nya gimana. Gua udah mempelajari itu dan ya ujung-ujungnya itu jadi hobi tersendiri ya menurut gua ya. Iya. Dan di sini juga gua kayak gua manfaatin gimana ya, gue punya lingkungan yang ada mendukung juga dari keluarga gua kan karena pengusaha semua ya di bidang yang sama, dan produk yang sama. Dan kita tuh seringkali sharing gitu loh, sharing ke om, ke tante yang punya produk atau nggak usaha yang sama gitu loh. Jadi gua kayak tahu, oh gitu, oh gini, oh gitu, oh gini cara lu mempertahankan usaha lu gimana cara mempertahankan dan memajukan usaha lu di zaman yang sekarang ini, menurut gue yang chaos gini. Maksud gue Benar. Berarti lu belajarnya tuh dari keluarga-keluarga lu bang ya, bukan Iya. dari kayak orang lain gitu bang ya? iya dari lingkungan sekitar dan juga dari teman-teman lu dan juga dari kerabat-kerabat terdekat lu. Gue juga kadang belajar juga dari teman-teman gue bro, kayak yang teman-teman gue yang kayak dia punya bisnis juga, kayak gue ngeliat tuh bagaimana dia ngejalanin bisnis. Kan setiap orang kan beda ya gitu ya, Nah, bisnisnya tuh beda. dengan cara tersendiri. Cuma itu sebagai referensi aja, gue lihat oh orang ini caranya gini, caranya orang gini juga. Apalagi kalau gue kayak di daerah pasar gue tuh yang paling telaten tuh kayak orang-orang, maaf ya bukan apa gimana, orang-orang kokoh-kokoh gitu atau enggak cici-cici yang gue akuin mereka telaten kalau buat masalah usaha. Iya benar sih. Etis yang gua tuh gua akuin dia telaten sekali, dia punya usaha. Gua belajar juga dari dia gimana cara dia bangun bisnisnya dari nol, dari gopek sampai jadi yang ada. Ada. Berarti itu belajar dari orang itu bener-bener itu ya, bener-bener kita tuh bisa bisa termotivasi gitu dari orang gitu ya. Iya sebenarnya tuh kita kalau belajar secara teori itu menurut gua susah sih bro kalau Susah, secara teori. susah ya. Lu tuh harus belajar dari orang sekitar lu, karena kita belajar tuh apa yang kita lihat itu yang dapat kita pelajari itu aja. Bener banget. Nah intinya ya banyak-banyak sharing, banyak-banyak relasi itu sangat penting kalau di dalam sekarang tuh. Iya sih. Public speaking lu juga perlu kalau kata gue ya, buat lu menghadapi konsumen atau enggak partner lu itu lu perlu public speaking yang bagus bro sebenarnya. Gimana lu ngeyakinin orang tersebut terhadap produk lu gitu ya, intinya lu harus pahami. Sebenarnya lu dari awal emang lu suka mau jalin bisnis, apa emang lu lagi jalanin terus tiba-tiba suka gitu? Iya, sama bakal expect gak sih bakal jadi pengusaha gini? Ya gua awalnya ya itu cuma dari ikut-ikutan doang sebenarnya. Ikut-ikutan kan. Awalnya gua nggak suka, gua ya liatin aja kan ya. Soalnya cowok kan, Iya. itu kayak dagang jilbab gitu. Iya, Bener. cowok hijab lu enggak, maksud gue ya itu kan bukan ranah orang cowok, yang bukan maksudnya apa, tapi cuma pikir-pikir ke ini jangan lihat dari produknya tapi lihat dari kegiatan lu loh. Nah, Apalagi cowok kan sering kayak suka mengekspor sesuatu gitu ya. Iya. Sering kepo akan sesuatu gitu. Hmm. Itu cowok banget itu. Maksud gua kayak
apalagi kalau cowok tuh kan pikirannya lebih rasional gitu. Nah, lu gunain pikiran lu tuh buat gimana itu peluang itu ada buat lu gitu loh. Ya jadi gua ngeliat dari gua ikut terus ikut-ikutan yang ada, akhirnya gua jadi hobi gua jadi peluang gua itu sih. Berarti lu ngejalanin dulu baru suka bang ya? Iya, ngejalanin dulu baru suka. Oh gitu. Itu sih gua. Terus kan lu di bisnis fashion nih. Bisnis fashion kan udah tahu sendiri kan kayak saingan lu pasti banyak kan kalau di fashion. Jelas bro. Terus lu banyak. cara ngelawan saingan lu, terus biar lu bisa berbeda dari saingan lu tuh gimana sih? Kira-kira? Oh, kayak gimana bersaing ya? Iya, Itu nah, bersaing. kan kuat gitu kan Apa gitu. saingnya tuh. Bedanya itu yang brand selalu itu kita harus gitu. pikirin tiap hari bro. Kalau Ah. nggak kita yang ketinggalan Bener dari segi strategi kita, fashion kita itu. Kalau dalam bisnis itu kita jangankan tiap hari tiap detik kita harus pikirin bagaimana langkah kita selanjutnya dari langkah 1 ke 1000 gitu. Kita harus pikirin itu. Kayak kalau dari gue nih, gue mulai lihat kayak di bisnis gue, kayak di pasar gue nih, gue itu gue lihat kan banyak juga, bukan gue doang yang jual produk gue ya, kayak produk-produk yang sejenis sama gue itu kan banyak ya, apalagi Banyak itu banget. kan banyak ya kan di Iya. online shop atau enggak di ini. Nah di situ gue lihat apa yang harus beda dari mereka itu, mungkin dari jenis pelayanannya kah, atau dari produk yang kita miliki kah, atau nggak kualitas yang kita miliki kah, ataukah sebagainya. Kita tuh harus ada sedikit pembeda gitu, harus ada merger gitu loh. Iya. Jadi kayak lu jangan, kalau ya orang sih kalau istilah kata ya, ada yang main aman juga, ada kayak apa yang lagi laku kita ikuti, walaupun ya harus sama, lu harus di situ harus bersaing harga karena lu ngikut. Maksudnya tren jangka pendek ya bang? Iya, Kalau itu tren jangka pendek. Menurut gua itu tren jangka pendek. Nah, kalau gua tuh mungkin mikirnya tuh harus tren jangka panjang juga ada, tren jangka pendek juga harus ada bro. Dua-duanya Iya, enggak. dua-duanya. Harus Biar bersinergi nggak lah, harus jomplang gitu ya. harus berkesinambungan jatuhnya. Kesinambungan. Iya Bukan. benar. Nah, di situ gua ya jangka pendeknya mungkin kayak yang tadi gua bilang tadi, ya, ya ikutin aja yang tren yang ada di situ. Nah, kalau tren jangka panjangnya lu kayak buat produk lu sendiri, yang apa yang kayak orang-orang jarang buat gitu loh. Ya kalau di fashion kayak gitu bro, kayak apa yang jarang orang buat ya lu buat. Nah itu tapi resikonya tinggi, Iya benar. bisa jadi itu yang barang lu itu mati atau enggak barang lu hidup. Ada dua kemungkinan gitu Iya. doang. Kalau barang lu hidup, lu bagus, lu bisa Survive. Lu Iya. bisa, kalau istilah jahat itu lu bisa memonopoli harga juga di situ. Benar. Lu ngambil keuntungan banyak juga di situ. Cuma kalau mati ya udah, itu lu Resiko. resikonya Benar. tinggi, risknya emang tinggi. Ya ujung-ujungnya ya itu barang mati karena nggak laku. Nah, bang, lo ada saran nggak sih bang? Misalnya nih, buat teman-teman podcast nih yang mau ikutan bisnis fashion juga nih, lu saran lu tuh gimana tuh bang buat teman-teman ini? Nah, gue punya saran nih buat teman-teman semua mulai bisnis itu. Mungkin satu, lu harus hobi sih. Betul. Karena kenapa? Karena dari hobi kita dapat menjalankan sesuatu dengan Yang kita lancar. suka atau yang kita suka ya. yang kita suka. Karena kalau kita tidak suka itu akan menimbulkan keterpaksaan. Bener banget. Keterpaksaan dan unkonsisten di situ. Lalu yang kedua dari relasi juga sih. Nah, lu harus berbanyak relasi kayak kenalan yang mendalami, yang bisnisnya bakal lu tuju gitu loh. Kayak lu misalkan mau mulai bisnis t-shirt ataupun celana, nah lu harus deketi, bukan gimana ya, lu harus kenal orang-orang yang Bisnis celana sama Bisnis yang sama baju gitu ya. bisnis Iya. yang sama dan sudah Jalan bukan udah sukses lah dalam bidang ya, itu ya. yang udah sudah sukses di bidang tersebut. pengalamannya lebih banyak gitu ya. Pengalamannya sudah banyak loh. Iya, Jadi betul. lu bisa sharing di situ apa sih yang bakal lu lakuin, atau enggak langkah awal apa yang bakal lu ambil buat bisnis tersebut. Lalu yang ketiga, dari ini juga sih bro, dari mental juga. Nah, mental tuh perlu bro. Betul Lu sih. harus punya mental seorang entrepreneur. Karena kenapa? Kalau lu punya mental, lu bakal kuat buat menahan resiko yang ada. Harus lu- mental baja bang tuh ya. Bener. Iya, makanya orang bilang jadi pengusaha tuh harus mental baja. Betul, Karena betul, kenapa?
lu nggak apa-apa bro, kayak sekali, 2 kali, 3 kali jatuh itu nggak masalah bro. Wajar ya. Wajar kalau dalam itu. bisnis ya. Itu habit dalam bisnis sih bro, Pasti ada. pasti ada. Pasti ada. Cuma jangan jadikan keterpurukan itu lu kayak bikin lu ngestak ataupun bikin lu kelar dalam memulai hal tersebut. Tapi lu jadikan itu jadi kayak bahan bakar atau pelajaran loh. Betul. Jadi lu bisa belajar dari kesalahan lu yang sebelumnya. Itu sih bro, saran gua ya. Ya. Dan yang penting lu harus enjoy dan lu harus kuat. Oke. Oke, tadi kan di dunia fashion ya. Kali aja yang lagi nonton nih kepo nih sama produk jadinya gimana sih? Ini jilbabnya jilbab kayak gimana gitu. Mungkin ada nggak sih di sini barangnya yang bisa ditunjukin gitu atau Oh. bestsellernya gimana? Gua ada bro, gua ada satu bestseller dari toko gua, dari produk gua. Nih bro. Ya, mungkin bisa sekalian lu jelasin ini apa ini? Iya nih, jilbab jenis apa nih? Ya. Ini kalau orang bilang namanya hijab sport. Hijab Itu sport. hijab sehari-hari sih bro, kayak hijab buat lu masak atau enggak hijab Pasar buat gitu ya. pasar atau enggak hijab olahraga ibaratkan. Betul. Lu bisa, ini sih yang lagi bestseller di toko gua. Lagi bestseller. Biasanya nih yang beli itu kebanyakan ibu-ibu yang Rentan usianya rentan tuh ya. usianya gitu. Biasanya Oh, tuh ini ibu-ibu dari- atau anak muda gitu-gitu. Sebenarnya itu dari kalangan usia bisa bro, dari Bisa lu- semua ya? bisa Bisa semua semua. dari anak-anak sampai dewasa, sampai ibu-ibu pun ada yang Ada juga ibu. ada ibu-ibu. Emang ini bisa multifungsi loh ya bro, bisa Betul, buat lu bisa buat kayak santai ataupun buat olahraga ataupun buat masak dan lain-lainnya sih bro. Emang karena ini hijab ini didesain buat kebutuhan sehari-hari bro, Oh. jadi bukan di bidang fashion doang tapi buat daily gitu. Berarti itu dia jilbabnya bisa dipakai kapan aja gitu bang ya? Kapan aja, pagi, siang, sore, malam, dan subuh pun bisa. Nah, cocok nih guys. Kalau yang Nih. mau jilbab apa tuh namanya? Hijab sport. Hijab Hijab sport. sport. Iya, ini bro yang gue bilang tadi, yang dipesan nama orang itu yang 1000 Oh, 1000 piece. Ini yang Iya. paling bestseller banget. piece, bro. Gini guys. 1000 apa tadi? 1000 kodi. piece. 1000 kodi. 1000 kodi. Oh, Jadi 1000 kodi buat jatuhnya 1000 piece guys. 20.000 piece. Coba aja tuh. 2000 piece. 2000 piece dikali Harganya. Iya. Harganya itu Itu ada ya. harga Kalian- spesial ya buat kamu deh. Tapi itu sendiri. tapi lu menjualnya tuh jilbabnya emang sport doang apa emang banyak gitu bang? Oh, enggak juga bro. Apa aja Ada tuh? lagi Coba jelasin nih ke teman-teman kita nih. Gue punya satu Penasaran. lagi baru launching sih bro. Wih, baru launching banget ini. Produk baru Baru nih guys. masih hangat orang bilang. Nah, Nih display baru di sini dong nih. Nah. Iya. Produk baru nih. kalau ini hijab dari bahan strada namanya bro. Strada. 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 Gua baru denger nih Strada nih. Masih Sama. awam banget dalam dunia Nah. jilbab. Dia ada 2 size, ada size biasa ataupun size jumbo. Ada Size 2 jumbo dia. tuh ya. Boleh megang nggak, Bang? Boleh silakan. Yes. Pakai Gila. juga boleh. Nah, kita kan cowok. Iya benar. Jangan dong. Sumpah ini gue pegang emang bahannya adem sih menurut gua. Ini Iya. lebih kayak ke jilbab buat ngaji sih. Iya. Bang. Ibu-ibu Buat ya. Ibu-ibu pengajian, Iya. ibu-ibu kosidahan, ini sering bro. Walaupun ya penontonnya masih anak-anak muda ini mah. Iya, Iya, ibu-ibu. tapi ya, nanti juga bakal jadi ibu. Iya, bakal jadi ibu-ibu pasti. Iya. Bakal beli gak sih ini? Bakal beli. Aduh. Berarti Yang sayang ibunya, yang sayang tantenya, boleh. Langsung Ini langsung. ke Zaki Collection di Zaki Tanah Abang. Collection ya. Tanah Abang, Blok F lantai dasar. berarti emang bisnis jilbab ini nggak bakal mati ya. Iya, Bener. harusnya ya. Karena kan di hijab ini kan kita ngikutin tren dan Betul. ngikutin fashion yang ada. Nah, di situ kita bakal harus beradaptasi sama fashion yang ada, bro. Jadi insya Allah nggak bakal mati kalau ini. Apalagi sekarang banyak udah banyak gitu perempuan-perempuan gitu Iya, yang banyak. udah mulai suka pakai hijab gitu. Iya, Apalagi banyak. Muslim di Indonesia kan Iya, Eh, kita rata-rata nomor 1 loh, bro. nomor 1 Paling Muslim. banyak Iya. loh, bro. Karena Indonesia emang itu ya. Intinya ya. Artinya apa ya? Intinya ya ini Intinya ya beli jilbab di beli jilbab. Zaki Collection. Oke. Apalagi emang jilbab itu wajib ya, wajib. Benar. Iya. Wajib bagi seorang muslim ya. Menutup Maaf, aurat, bro. muslimah. Menutup aurat. Ya. Itu perlu, bro. Mantep banget sih Bang informasi yang udah lu beriin kepada penonton-penonton gue nih. Daging semua itu Bang, bener-bener kayak Ah, dari nol sampai lu sukses jadi pengusaha tuh lu ceritain semua. Menurut gue tuh detail banget sih Bang menurut gue. Iya. iya, itu mah biasa aja, bro. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih satu kalimat buat teman-teman yang lagi berjuang di dalam dunia bisnis ini. Oke, gua punya satu kalimat yang bakal bikin lu semangat semua.
Betul. Gimana tuh kalimatnya? Boleh panjang, boleh terserah lu deh Bang lah. Iya. So, kita singkat katanya Singkat aja ya. biar paham gitu ya, biar semangat. Terus konsisten, jangan takut dan jangan rubuh walaupun badai mendatang. Nah, betul. Apa? Betul banget. Nih, yang mau ke offline store-nya di mana Bang Jaki? Toko lu? Ya, lu kalau mau ke offline Offline store, store, offline store gua ada di blok di Tanah Abang, blok F dasar di Los AKS, dan juga gua ada juga di Jati Baru. Kalau lu main ke Jati Baru, lu bisa mampir ke toko gua. Oke, itu guys yang mau mampir ke tokonya Bang Jaki, langsung aja guys Langsung ya. aja. Tadi nanti link alamatnya juga aku kirimin Iya. di kolom komentar ini guys. Oke. Oke. Jangan lupa Zaki Collection. Oke. Ya, terima kasih Bang Jaki udah kita wawancarain dari tadi terkait bisnisnya dan cara pokoknya ilmu-ilmu yang udah diberikan kepada kita nih. Terima kasih banget ya Bang Jaki Iya. udah mampir ke Iya, sama-sama podcast bro. kita kali ini. Santai, Ini bro. sangat bermanfaat banget, Iya. apalagi bagi kita sendiri yang ngobrol langsung gitu, apalagi teman-teman yang nonton nanti. Sambil belajar-belajar Benar bersama Bang banget. Jaki ini. Heeh. Ambil ilmunya guys, serap guys, daging semua tuh guys, gila. Semoga kalian juga konsisten dan kalian mau mulai usahanya atau nggak memulai, nggak apa-apa walaupun kalian itu menurut kalian itu mustahil, tapi tidak salah kalau kita coba. Betul. Betul. Ya udah, terima kasih guys yang udah nonton ya guys. Ya, terima kasih juga Ya, buat kalian terima kasih. udah Bye bye. nonton. Ya, bye.